Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan, nama saya Mustafa, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Atap 2 Kerangkeng, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 25 30 11 24 71. Saya akan menampilkan praktik pembelajaran PAI bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Alif, tolong pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, lagi apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ya. Pagi hari ini cuacanya cerah sekali, kamu absen dulu. Afifah Febriani, kata tidak. Ahmad Haikal Fahri, Alif, Iya. Afifah, Ayu Nurmala, Aska Muafi Sokar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tepuk wujud kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan berbuat belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, sebelum semuanya, goyang ya. Yang bagi ke depan. Soleh. Ini senyum. Ayo Gian nak yang nggak maju nanti ke depan. Sini, Pak. Bentar. Belajar tanpa berdoa itu sombong, tapi kalau berdoa tanpa usaha itu juga bohong. Doa baik tapi nggak ada usaha. Belajar. Dan ketiga, yang terakhir, kesuksesan lahir karena kedisiplinan. Saya tidak menjumpai orang yang tidak berhasil itu karena disiplin. Semua orang berdisiplin pasti berhasil. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Minggu yang lalu kita membahas tentang bab 1. Sekarang balik ke bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ada yang tahu pengertian dari iman? Bisa angkat tangan. Video secara bahasa atau secara istilah. Nabila, silakan. Keyakinan atau kepercayaan yang teguh yang menurut ajaran Islam mencakup 3 aspek utama: keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatannya. Nah, itu keyakinan pada hati, lisan, dan perbuatan untuk meyakini bahwa Allah itu satu, esa,
Kemudian ada yang tahu pengertian dari iman kepada hari akhir? Stop, lagi-lagi. Silakan. Hari kiamat adalah hari ketika kehidupan yang ada di dalam semesta berakhir. Nah, iman pada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa nanti hari kiamat pasti akan terjadi dengan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Hanya Allah yang maha hidup, hanya Allah yang maha kekal. Pertanyaan ketiga, ada yang tahu atau samakah antara hari akhir dengan hari kiamat? Boleh angkat tangan. Alah, ya. Hari kiamat dengan hari akhir apakah sama atau beda? Aska, ayo deh. Alah, sama nggak? Duduk, sama nggak? Sama. Nah, hari akhir atau hari kiamat itu sama. Hanya beda nama, tapi artinya sama. Hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, beserta seluruh makhluk. Nah, itu ya. Kemudian kita akan membahas bab kedua yang tadi kita awali dengan pengertian iman, pengertian iman pada hari akhir dan persamaan antara hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum lanjut ke materi, silakan buka HP-nya masing-masing, masing-masing. Kita melaksanakan pretest terlebih dahulu. Apa itu pretest? Pretest adalah kegiatan sebelum memulai pembelajaran untuk mengukur seberapa paham kalian akan materi yang akan disampaikan. Pertanyaan pertama, iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang ke titik. Nah, di HP kalian klik warna merah, biru, hijau, kuning jawabannya. 1. 23 orang menjawab. Ada yang belum jawab? 17 orang menjawab betul. Ada yang salah? Orang siapa tuh? Yang salah menjawab. Awas hati, kadang-kadang salah dicek. Nah, peringkat pertama diperoleh oleh Agisti. Cepat dalam waktu 1 detik. Rido B, Alif, Ganteng, Heri Aceh dan Suci. Pertanyaan nomor 2, siap. Hanya titik yang akan mengetahui kapan hari akhir mendatang. Siapa kira-kira? A, B, C atau D? 25 orang menjawab. Sudah? 6 detik lagi. Nah, ada yang salah jawab. Bagian C sama B, siapa? Ini salah. Awas hati-hati, harus jeli. Ini pertanyaan pertama. Siapa yang muncul? Afifah sedang menjawab. Alif menjawab. Mira menjawab. Pak kira-kira 3 detik lagi. Ada yang salah jawab. 22 orang menjawab benar, yang salah 2 orang. Apa tuh? Pertanyaan kedua. Iman pada hari akhir termasuk rukun iman. Ayo berperang dengan waktu 12 detik lagi. 5 detik lagi. Nah, 20 orang menjawab betul. Ada yang belum menjawab tuh, 5 orang. Kembali masukkan pin di X. Pertanyaan ketiga. Hawiyah adalah salah satu jenis nama titik. Apakah nama orang, nama surga, nama neraka, atau nama malaikat? Malaikat. Jawabannya
Surabaya neraka 23 orang menjawab betul. 2 orang belum. Nah ini soal berikutnya. Tanda keluar dajjal karena titik atau A, B, C, D. Warna kuning, biru, oranye, atau hijau. Nah, semua 20 orang jawab betul. Sekarang sebelum ke materi, Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang kita akan bahas hari ini. Tujuan pembelajaran pada bab 2 meliputi hal-hal: 1. Menjelaskan iman pada hari akhir. 2. Menguraikan dalil nakli Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kalau dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Kalau dalil akli akal dari akal manusia. Tujuan pembelajaran ketiga memaparkan kiamat kubro beserta dalil nakliyah. Memaparkan kiamat kubro beserta dalil nakliyah. Menguraikan tanda hari kiamat kubro. Kemudian menjelaskan tahapan kehidupan, yaitu setelah kematian. Ada yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Tujuan pembelajaran ketujuh adalah menjelaskan kehidupan setelah kematian, yaitu yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jazaa. Tujuan pembelajaran ke-8 menjelaskan perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang ke-9 menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya ada tugas kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nih, Bapak langsung pilih saja. Kelompok 1, Akila, Diana, Yan, Vivi, Nabila, Kipa, dan Widya. Wido B, Dedi, Aska, Limbat, Majri, Revaldi, pindah sini. Alif, kelompok 3. Cepat. Jafar, Alif, Adis, Haikal, Afifah, Nabila. Afifah, Nabila, sini cepat. Saleh sama Aska, sini depan. Kelompok 3 menjelaskan peristiwa kehidupan di akhirat. Cari nama-nama surga dan nama-nama neraka. Kakak, baca. Duduknya sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 4 terakhir. Sini Alif, Nabila, sini kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 6. Sok Yeyen, Inik, Malang, Cik, Gea, Ina. Depan semua. Mencari untuk menjelaskan perilaku yang mencerminkan hari akhir dan hikmah beriman pada hari akhir. Stop, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini boleh Widya geser ke belakang mejanya. Sama Vivi, belakang Vivi. Yang keras, coba. Gila. Atau maju coba. Maju. Maju lagi. Biar kelihatan. Stop, suaranya kedengaran enggak di belakang? Iya, kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Kurang keras. Para
perhatikan. Berhenti. Tido, perhatikan. Coba perhatikan. Akila lagi membacakan dari Nakli tentang hari kiamat. Nah itu. Stop, silakan. Moderator TV ada yang bertanya? Nama saya Dia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Balik. Bukan. Kamu kasih pertanyaan ke orang lain. Stop. Coba dulu. Apakah ada yang tanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Masa kelompok 1 yang berprestasi, dia yang bertanyakan. Nggak boleh. Nanti kalau kelompok 2 masuk, ada yang bertanya. Stop. Kelompok 2, 3, dan 4. Ada Pak. Berdiri. Yang bertanya berdiri. Duduk ini. Nama saya Rido dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1 bagaimana cara supaya kita dapat meningkatkan iman kita supaya lebih baik lagi khususnya kepada hari akhir. Nah itu, berapa? Bagaimana cara kita meningkatkan iman? Bukunya di bawah. Ada di sini. Cara meningkatkan iman kita supaya apa dok tadi dok? Supaya lebih baik lagi Khususnya iman pada hari akhir. Mana? Cara meningkatkannya? Oh, ada yang menjawab sholat, apa lagi? Nah, harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Apa lagi? Zikir, sedekah. Apa lagi? Boleh bantu teman-temannya. Apa lagi? Cukup. Dok, ada yang bertanya lagi? Dok, gimana? Jawabannya puas gak? Puas ya. Jadi cara meningkatkan iman kita supaya lebih tingkat lagi dalam mengimani hari akhir, khususnya kita harus rajin beribadah, melaksanakan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah. Silakan kelompok yang lain bertanya. Kelompok 1 malah cuci berdiri dulu. Ya. Sama atau beda? Hari akhir dengan hari kiamat? Sama. Ah iya benar. Jawaban kita sama-sama hari kehancuran. Hari akhir atau hari kiamat sama. Tidak ada bedanya. Bagus, jawaban Akilah. Siapa yang beri bingung? Sudah, ada yang tanya lagi? Hari kiamat, atau hari akhir itu sama-sama tentang kehancuran alam semesta beserta isinya, beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ada tanya lagi? Kelompok 3 berdiri. Nama saya Nabila dari kelompok 3. Saya mau bertanya ke kelompok 1. Apakah bedanya dari nakli dengan nakli akli? Nah, tadi dibahas apa lu? Dari akli dengan dari nakli apa bedanya? Apa tuh? Dari nakli sama saja ayat Al-Quran. Ya, Quran. Dari akli Dalil yang bersumber dengan akal. Nah, betul. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, perkataan Allah dan perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, yang Muhammad. Nah, kalau tadi apa? Yang kedua, dalil nakli, akal manusia, pikiran manusia, ini akal. Ada yang lagi? Kelompok 2 3 4 cukup. Nah, stop, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota suku Nama-namanya sebutkan. Rido, Herdi, Askari, Patri, Patri. Nah, ya. Pertanyaannya dibaca dulu pertanyaannya. Apa kelompok 2? Dari nama-nama hari akhir. Mana pertanyaan
yakin yang menghisap hari perhitungan yang meminjam hari timbangan Perhatikan dari bahas Kak. Siap bertanya. hari kebangkitan yaumul jaza hari pembalasan yaumul waqt hari terjadinya peristiwa yaumul qiyamah hari kiamat yaumul hasr atau kiamat kubra kematian orang kebangkit karena alam dan ada kiamat kubra matahari dan bintang hijaunya dajjal turunnya Yang lain perhatikan, jangan ikut ini. Lagi dibacaan tahap-tahap. kiamat kubra adalah Kemudian kiamat sugro dan kiamat kiamat kecil atau nuran sebagai alam ya. kematian kiamat kubra dari bahasa Arab berarti besar adalah hadis Apa yang sana? Yakin hari beraninya seluruh kehidupan di alam semesta alam sudah semua dibaca? Sudah. Nah itu pengertian kemudian nama-nama lain hari akhir. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Waqi'ah, Azimah, kemudian apa lagi? Yang kabur. Nah pengertian kiamat sugro itu kiamat kecil, api. Dan kiamat sugro kiamat besar. Serta contohnya. Ya disebutkan contoh kiamat sugro apa? Tadi sudah disebutkan orang meninggal. Dan contoh kiamat kubro dari apa? Udah. Maksudnya alam semesta. Ada kiamat kubro apa? Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Tuhan dan lain sebagainya. So, kelompok yang lain, kelompok 1, 3, dan 4 silakan bertanya. Berdiri. HP-nya di silent dulu. Nama saya Alif dari kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan tanda-tanda hari kiamat besar atau kiamat kubra. Nah, apakah tanda-tanda kiamat kubra sudah muncul sekarang ini? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semakin menjalankan kemaksiatan. Tuh, tadi dong, semakin merajalelanya kemaksiatan. Tadi selain di buku, selain yang tadi kamu sampaikan, semakin merajalelanya kemaksiatan di muka bumi. Itu apa lagi? Jadi menambahkan pakai bahasa Indonesia. Apa ada lagi? Kira-kira. Nama saya Dian dari kelompok 1. Saya ingin bertanya sama kelompok 2. Sebutkan contoh-contoh kalimat kecil, kiamat kecil atau kiamat sugro. Contoh lain selain kematian. Tuh, contoh lain dari kiamat sugro. Kiamat sugro adalah gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, atau bencana alam lainnya. Nah itu cukup puas Kak? Ya jawabannya. Jadi selain kematian, contoh untuk kiamat sugro itu bencana alam. Banyak bencana alam tuh. Ada longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Soleh akhirnya. Kemudian dari kiamat kubro Alif, semakin merajalelanya kemaksiatan. Contohnya ada lagi apa? Di pasar itu tidak ada tawar menawar. Ada lagi contohnya lain apa? Perempuan lahir tanpa bapak. Anak lahir tanpa bapak, melahirkan tanpa bapak. Banyak sekarang ya. Contohnya orang melahirkan ini aborsi, orang tidak menghendaki anaknya lahir karena tanpa pernikahan, tanpa perkawinan. Ada yang tanyakan lagi? Kelompok yang lain? Malah berdiri dulu. Enggak.
Sudah? Cukup? Kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, kemudian ditutup. Sekian dari guru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikira Pak? Bisa. yang akan menjawab pertanyaan menjelaskan peristiwa kehidupan di akhirat akan dibacakan oleh Allah. Menjelaskan peristiwa kehidupan di akhirat, rangkaian peristiwa setelah kematian di mana manusia akan melewati beberapa tahapan seperti alam barzah, alam kubur. Yang lain perhatikan. Siapa pertanyaan untuk kelompok 3? Kehidupan yang berbashar dipandang masyar hari perhitungan yang menghijab dan penimbang yang memijat aman melewati berbakat sirah mungkin dan akhirnya menerima hari pembalasan yang menjajah berupa surga dan neraka. Dan soal pertanyaan nama-nama surga akan dibacakan oleh di sini. Nama neraka sudah sebutkan? Dan selanjutnya pertanyaan nama-nama Ini dulu, coba dulu. akan dibacakan Oh ya. satu-satu. Sok, dapat. Apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh asisten. Dulu pertanyaan ditanyakan dulu teman-teman. Kelompok 1, 2, dan 4 silakan bertanya. Berdiri, silakan. Akila bertanya ke kelompok 3. Nama saya Akila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah orang yang masuk ke dalam neraka bisa dapat makanan dan minuman? Tuh, apakah di neraka dapat makanan dan minuman sama kayak di surga? Sok, silakan jawab. Akam jawab, bisa. Kenapa? Tanya apa makanannya? Di surga dapat makanan dan minuman. Di neraka dapat nggak? Dapat. Bisa Pak. Apa makanannya contohnya? Iqbal menambahkan makanan-makanan yang berduri, yang menjijikan, yang menyakitkan. Ya, benar itu. Makan-makan yang berduri. Kasih makan lagi, 2 hari lagi. Nah itu. Bagus jawabannya. Pertanyaan juga bagus dari Akila. So, kelompok yang lain mau bertanya? Diri. Nama saya Edi dari kelompok 2. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada hari kiamat nanti, siapakah makhluk terakhir yang akan mati? Tanya bagus sekali. Siapa makhluk yang akan mati terakhir kali? Boleh Aska menjawab, Pak Agis? Silakan, coba. Bantu, Alif. Mati semua betul, tapi siapa yang paling terakhir? Apakah malaikat? Apakah manusia? Nah, betul, malaikat Israel. Karena malaikat Israel yang mencabut nyawa. Tuh, Alif, berarti benar nggak? Apa jawabannya? Betul. So, ada yang bertanya lagi? Kelompok 4, bertanya. Nama saya Dea dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Surga Firdaus itu dibutuhkan untuk siapa saja? Nah, surga Firdaus itu untuk siapa saja? Ada di buku dibaca. Surga Firdaus, surga paling tinggi katanya. Untuk siapa? Orang-orangnya. Atau yang berhak menempatinya? Orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Contohnya siapa? Nah, contohnya Nabi Muhammad SAW. Tuh, sampai merinding. Jadi, Nabi Muhammad tempatnya paling tinggi. Beserta para wali, beserta para ulama. Itu tempatnya paling tinggi. Enggak, Firdaus. Sudah benar enggak jawabannya? Ya, sudah cukup. Jangan memasangnya. Ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Arif perhatikan. akan menjelaskan bagaimana pada hari Ahad. Pertanyaan ini akan dibacakan oleh Ayuna Mara. Dan tawakal, selalu berbuat baik, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan akhlak tercela. Kita tidak mengejar dunia secara berlebihan karena menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Hikmah dari keimanan ini adalah hati yang lebih tenang, pribadi yang tangguh, mawas diri, dan semakin taat beribadah. Karena adanya kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Nah, itu. Lanjut. Hikmah, apa yang berhikmah? Hikmah, hikmah. Dua-duanya sudah dibacakan oleh Malah. Coba dibuka pertanyaannya. Silakan, ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya. Si. Menjaga sikap dan perbuatan kita dari akhlak tercela termasuk perilaku beriman kepada hari akhir. Atau Allah termasuk hikmah beriman tahu termasuk hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, tuh. Menjaga perilaku, sikap kita, perbuatan kita. Apakah maksudnya itu perilaku atau ke hikmah? Silakan dijawab kalau ketiga. Boleh, ya, kita yang jawab. Ada di buku. Ada buku itu. Kemudian hikmah. Menjaga perilaku, ada yang jawab? Yang jawab kelompok 4 masih mencari. Ada yang menjawab? Ridho, April. Ya, menjawab. Pertanyaan dari lagi, apakah maksudnya ke perilaku atau ke hikmah? Menjaga sikap dan perilaku kita. Enggak. Ini jawab. Apa sih yang bertanya? Apa sih yang menjawab? Apa kira? Jawabnya perilaku atau hikmah? Nah, menjawab berarti jawabannya perilaku bukan hikmah. Menjaga sikap, perbuatan kita dari akhlak tercela termasuk ke perilaku. Ada yang bertanya lagi? Belum yang lain? Stop, ikhlas. Nah, sudah masuk ke dalam waktu istirahat. Bagaimana? Tanya dari Mas. Bertakwa kepada Allah. Apa lagi? Beriman kepada Allah. Lagi. Beribadah. Terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada lagi yang menambahkan? Ini malah. Nah, itu betul jawabannya. Ya, Ikhlas, cukup kah Ikhlas? Jawabannya tadi. Beribadah, menjauhi perintah Allah, tawakal dan beriman pada Allah. Kalau sudah, silakan tutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Kita bahas satu persatu yang kalian diskusikan tadi. Yang bertanya, tolong bagian tulis pertanyaan apa, siapa yang bertanya. Tulis di kertas ini tadi. Ya, tulis. Tadi ada yang bertanya, apakah hari akhir kiamat itu sama? Tulis siapa yang bertanya. Dibuat penilaian. Selanjutnya kita bahas materi diskusi. Lihat. Di sini saya menggunakan pendekatan diferensiasi based learning untuk
diferensiasi. Harus mengutamakan murid, harus mengutamakan murid dan menginginkan kepentingan murid. Ya. Rukun iman ada 6. Iman pertama, iman pada Allah. Iman kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman ketiga, iman pada kitab-kitab Allah. Iman yang keempat, iman pada malaikat-malaikat Allah. Iman yang kelima, iman kepada hari. Iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas yang kelima, iman pada hari kiamat. Ini cepat aja. Pengertian iman hari akhir, yaitu hari kiamat adalah hari akhir. Disebut hari akhir karena tidak ada hari lain setelah itu. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia di alam semesta. Iman pada hari akhir adalah keyakinan yang penuh bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan kiamat, di mana seluruh alam semesta hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama lain hari akhir tuh ada 16. Bagi kelompok mana tadi? Kelompok 2. Nah, nama pada akhir. Nah, ini al-waqi'ah, al-haqqah, tama, sifah, al-waqi'ah, artinya hari pasti kejadiannya. Al-haqqah, hari nyata benar apa yang adanya. Al-tama, bencana atau kehancuran. Al-sifah, kejadian sudah dekat. Al-waqi'ah, hari menggetarkan hati. Al-zalzalah, hari berguncang. Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkannya. Yaumul Din, hari menguasai pembalasan. Yaumul Azim, hari yang besar. Yaumul Sa'ah, jadinya cepat. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Hisab, tadi yang hisab itu perhitungan. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. Yaumul Fasal, hari pemisahan. Yaumul Tagabun, hari kerugian ditambahkan segala kesalahan. Dan terakhir Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Nah, dari nakli hari akhir. Ada yang membacakan? Arif, tolong bacakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim, Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata. Artinya, baca Bing. Ini artinya. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Nah, itu Quran surat Al-Hajj ayat 7. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikuti dulu. Nanti Bapak dulu kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata. Atiyatul la raiba. Fiha. Annallaha. Yab'atsu. Man fil kubur. Nah, itu nanti kalian hafalkan buat minggu depan kita praktek satu-satu minggu depan ya. Kemudian itu nakli tentang hari akhir. Nah, kiamat sugro dan kiamat kubro itu tadi kelompok 2. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya kematian seseorang, bencana alam. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian ini dari nakli kiamat sugro dan kubro. Selain Quran surat Al-Ahzab, surat apa tadi? Nih, selain surat Al-Hajj ayat 7, ada lagi dalil yang lain. Nah, dari surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan mati. Nih, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang jiwa yang akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 85. Ada lagi surat Al-A'raf ayat 87 dan Quran surat Az-Zumar ayat 68. Tuh, tinggal kalian baca ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad hari kiamat apa terjadinya? Katakanlah sungguhnya pengetahuannya pada ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kejadian selain Dia.
kiamat itu berat masalahnya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali dengan tiba-tiba. Mereka seolah-olah bertanya kepadamu seolah-olah engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam surat Az-Zumar 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah siapa yang dikehendaki, siapa yang di langit dan bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka seketika itu mereka hidup menunggu putusannya. Nah, rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, itu ada yaumul barzakh, alam kubur, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya, yaumul hisab, yaumul mahsyar dulu, hari dikumpulkannya. Bukan manusia di padang mahsyar. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul hisab, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yaumul jasa, hari pembalasan. Dan surga dan neraka. Itu kalau amal baiknya lebih banyak masuk ke surga. Amalnya lebih banyak buruknya masuk ke neraka. Tanda-tanda hari kiamat. Tadi kenapa? Kelompoknya siapa? Tanda hari kiamat. Kelompok dua ya, masih ya. Nah, itu ada Imam Mahdi, dua Dajjal, Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, awan duhon, kemudian matahari terbit dari barat dan keluarnya binatang belakang hari. Tuh nama-nama surga. Tadi Firdaus, Naim, Ma'wa, Khuldi, Maqamul Amin, Darul Muqamah. Darussalam juga ada. Nama-nama neraka ada juga. Neraka Saqar, neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hutomah, neraka Sa'ir, neraka Hawiyah, neraka Jahim, dan sebagainya. Neraka paling rendah pun pasti pedih sisaannya. Apalagi neraka Jahanam. Nah, dekat. Dari sekian siswa ini, 4 kelompok ini, saya perhatikan. Siapa yang punya gaya belajar? Pak, saya lihatnya, pahamnya gambar. Coba, acungkan tangan. Acungkan aja bebas. Pak, saya paham kalau lihat gambar. Belajarnya, siapa? Coba. Aska, tangan kanan dan kiri. Siapa lagi? Nabila, terus siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Adam. Jadi ada 3. Orang itu akan paham ketika melihat gambar. Orang itu akan paham ketika mendengarkan, dan orang itu akan paham ketika mendengarkan dan melihat gambar. Jadi itu strateginya. Nah, ini gaya belajar visual. Untuk yang cuma lihat gambar, perhatikan naskah. Rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qadar dan qadar, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada Nabi dan Rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Nah, ini iman pada akhir, iman pada hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. Nih, yang masuk kubro itu kecil. Maksudnya alam semesta baru kiamat kubro. Nah, itu ya. Tahapan kehidupan setelah kematian ada namanya yaumul barzakh. Itu ada dalam kuburnya tuh. Nabila, perhatikan. Nabila. Nah, ini kan ada gambarnya. Berarti yaumul barzakh. Kalau barzakh ingatnya kuburan. Ya. Coba. Yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya. Nih, ada ruh orang mati, kemudian ruhnya nongol keluar. Nah, ini yaumul ba'ats. Nanti ada soal kayak gini, bisa kalian jawab. Yang ketiga, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini ada gambar manusia, ada padang yang sangat luas. Nah, namanya padang mahsyar atau yaumul mahsyar atau yaumul mahsyar. Nah, ini yang keempat, yaumul hisab. Kalau ada gambar kalkulator, berarti menghitung. Apa yang hitung? Amal perbuatan manusia. Baiknya berapa, buruknya berapa. Ya, oke. Kemudian yaumul mizan, yang kelima, timbangan. Berat kanannya apa berat kirinya, berat kebaikannya apa keburukannya. Nah, itu untuk yang gaya belajar visual. Dan yang keenam, yang mujazah, balasan. Ini ada orang mencuri, pasti dapat balasan. Ada yang masuk surga, ini ke kanan. Ada yang masuk neraka ke kiri. Jadi kalau amal perbuatannya sebelah kanan, amal bukunya, pencatatannya dikasih oleh Allah, nih kamu dapat sebelah kanan, masuk surga. Kalau kamu dapat timbangan atau buku sebelah kiri, pasti masuk neraka.
Cung yang punya gaya belajar mendengarkan. Hancurnya alam semesta beserta makhluk hidup tanpa terkecuali. Cara beriman hari kiamat bagaimana caranya? Bebas perhatikan, taruh HP-nya dulu. Duduk. Pasti akan terjadi. Dan kita meyakini bahwa Allah ada gambar, ada suara akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzah, alam kubur, dan mengumpulkannya di pada masa atau yaumul masa, dan Allah menimbang yaumul mizan dan menghitung yaumul hisab, dan akan mendapatkan balasan. Apa balasan tuh? Yaumul apa? Yaumul apa? Bahas. Ya. Tuh, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain masuk ke neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Siapa tuh malaikat munkar dan nakir? Tugasnya menanya ke manusia dalam kubur. Ada yang dapat nikmat kubur dan ada yang dapat siksa kubur. Suratul Mustaqim melewati jembatan Suratul Mustaqim. Dan terakhir, kita kalau masuk surga dapat minuman dari telaga Kausar. Sekali minum orang itu tidak akan haus. Dan tadi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah, dan wajib mencintai manusia. Dengan apa? Dengan membaca sholawat, banyak-banyak baca sholawat, berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu paling kecil. Nah, selanjutnya bentar lagi nih. Perilaku yang mencerminkan hari akhir. Dan lagi ya, menjaga pikiran, perilaku dan sikap dari akhlak masalah, seperti seuzon, seperti ghibah, seperti apa lagi? Dengki, iri, tamak, dendam dan lain sebagainya. Meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, memantapkan keimanan terhadap rukun Islam dan rukun iman, memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Boleh bacaan la ilaha illallah, tahlil, boleh bacaan tasbih subhanallah, boleh bacaan takbir Allahu akbar, boleh bacaan apa lagi? Hamdalah, alhamdulillah. Kemudian memperbanyak sholawat, kita harus banyak sholawat ya, supaya dapat syafaat, dapat pertolongan Allah, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mau masuk neraka, banyak sholawat sekali, dimasukkan ke surga. Berkat sholawat. Selalu mengajar Quran dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, mengembangkan potensi diri dan membuka ruang untuk kegiatan yang baik-baik, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi sama tetangga, sama kakak, saudara, silaturahmi. Hikmah beriman pada hari akhir ada 6. Coba Ridho bacakan. 1, semuanya. Umumnya sadar tentang jawab beramal. 2, motivasi untuk selalu berbuat baik atau beramal saleh. Alif, baca Alif. 3, punya kesadaran untuk amal. Tuh, motivasi selalu berbuat baik dan beramal saleh. Optimisme dalam hidup. 4, apa lagi? 4-nya membentuk sikap disiplin tawakal. Dan nomor 5, serta memberikan kesenangan batin karena adanya keadilan dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hitam. Coba sekali lagi. Nungguinnya. Hijau. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya buka HP masing-masing. Kita mengerjakan post test. Betul apa? Lihat Google.
pakai soal kahot. Kematian orang terdekat dan bencana alam merupakan contoh dari kiamat. 15 orang jawab. 20. 24 orang menjawab. Nah, jawabannya B, kiamat. Ridho B, Akila, Ibas, Agiti, Alif, B. Soal nomor 5. Hari penimbangan. Hari perhitungan. Hari penimbangan tahun baru. Agiti naik, tingkat pertama, Ridho B turun, tingkat kedua, itu hari akhir zaman, dari alam semesta sudah dihancur, turun kiamat. Kotor, ukro atau mutlak. B, cek. Ridho B naik lagi. Agiti turun. Gambar di bawah ini adalah siapa? Langsung ke surga. Oh, langsung cepat. 25 orang menjawab. Ah, semuanya D. Bu, 1 Pak. Ibas naik tingkat 3. Soal nomor 8. Yang berjasa, yang berisah, yang bisa, yang memaksa. 25 orang menjawab. A. Akifah naik 2. Hari ketika manusia ditimbang, amal perbuatannya sama dunia sebut. Timbangannya tuh apa? Kita lihat peringkat ketiga diraih oleh siapa? Rizky, buat Afifah. Pertama, Ridho B. Bagus, selamat buat mereka 1, 2, 3, dan 4. Semuanya buat Akila. Selanjutnya buka soal kontes kuisis. Buka kuisis. Kode. Sudah semua? Pipa sudah. Mulai sekarang. Soalnya ada 30. Harus cepat. Detik lagi, baru 12 orang menjawab. Soal nomor 2, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Apa artinya? Yang mendesak, yang berbaik, yang mendesak, atau yang berbahas. Waktunya 8 detik lagi. Soal nomor 3. Aska, sini warnanya. Aska Abi. Di sini. Soal nomor berikutnya. Ayo di samping ini contoh kiamat kubro adalah gunung meletus, meletus orang. 13 orang menjawab betul. Yaumul fasal artinya apa? Perhitungan.
Dua orang menjawab, masih ada yang belum jawab. Ayo kesempatan, udah habis waktunya. Soal berikutnya, orang yang banyak amal ibadahnya maka akan masuk. Empat lagi. Soal berikutnya, jawab masal artinya apa? Alif, gitu ya Alif. Satu detik lagi. 8 orang menjawab betul. Semuanya Dajjal dan Nabisa adalah tanda Jamat apa? Gegrok, Islam atau takdir Allah. 8 detik lagi. Baru 20 orang menjawab. Awas jangan sampai kelewatan. 15 orang menjawab kiamat kubro. Banjir, longsor, gunung meletus adalah contoh dari kiamat takdir Allah. Ada di HP kalian, boleh baca, boleh lihat sini, boleh ke HP langsung. Kembali, bisa lagi. Orang menjawab betul. Perilaku yang menunjukkan beriman pada hari akhir. Amal yang 10, kurang 20 soal lagi. Ayo sebentar. Apa jawabannya? 20, 30. Neraka jahanam, 21 orang menjawab. Nah, kita akhiri kontes wing sini. Siapa kira-kiranya yang paling benar? Banyak benarnya. Agisti 21, Akila 25. Ya, gini. Siapa? Oh, Fajri 2. Nah, kita kembali ke materi. Nah, soal kontes sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita ambil refleksi dulu. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Kasih tangan. Nabila, Ferdi, sama Rido. Siap? Stop, dibacakan sebentar. Nanti kita selesai. Merefleksikan itu menyimpulkan yang tadi kalian paham itu apa aja. Ayo, siapa dulu? Duduk, cepetan. Jangan nunggu orang. Ayo, cepetan. Nabila, ayo, cepetan yuk. Berdiri, kemudian bacakan. April, refleksikan. Alif, refleksikan. Ayo, Nabila dulu, cepetan. Waktu. Cepetan. Membacakan yang tadi kalian tulis, yang kalian baca, yang kalian pahami apa aja. Ayo, Nabila cepetan, waktu nih. Nabila ditunggu atau Nabila yang lain, terus cepetan. Hitungan 5. Boleh, lihat buku boleh cepat. Boleh mana bukunya? Ayo. Yang kalian tulis bebas. Ya. Ini dibaca nih, peristiwanya sok ya. Ini aja cepetan. Peristiwa menjelaskan peristiwa kehidupan di akhirat, rangkaian peristiwa setelah kematian dan di mana manusia akan melewati beberapa tahapan seperti alam barzah,
al-kubur. Terus Hari pengukuran dan pertimbangan pemimpin dan amal dan akhirnya menerima hari pembalasan umum jasa berupa surga dan neraka. nah, terus Surga, nama-nama surga dan neraka. udah cukup. Udah, Dok. Apalagi yang mau diberikan Dok? Jadi Hikmah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat akan mendatangkan banyak hikmah dalam kehidupan. Beberapa hikmah dan beriman kepada hari kiamat. 1. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan oleh dunia. Senantiasa 2. Yang biasa tertanam kecintaan dan Habibah artinya. dengan selalu mengharapkan pertolongan dan ridhonya. 3. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 4. Senantiasa memberi niat yang berusaha dilaksanakannya. 5. Hidup rasa bersyukur pada yang telah Sendiri Dok, bacakan perilaku atau hikmah? hikmah. Oh, hikmah. Tapi apa tadi? 5. Bagus, Dok. Habibah sekarang akhir. Baca pengertian iman dan iman pada hari akhir. Buku ada di bab 2. Merefleksikan itu membaca kembali atau menyimpulkan kembali yang kalian pahami materi ini. Coba kita lihat pengertian. Ya. Pengertian iman dan pengertian iman pada hari akhir. Ayo sebentar berdiri. Ya. Agak duduk di sini. Mungkin geser. Ya, terus. Sama dan bisa. Terus iman pada ya perbuatan nyata. Terus kemudian iman pada hari akhir. Nah itu. Jadi refleksi itu menyimpulkan kembali yang saya paham itu apa saja materi Pak. Kita paham iman, materi iman. Pak kita paham rangkaian peristiwa setelah kematian. Pak saya paham hikmah. Pak saya paham perilaku beriman pada hari akhir. Perilaku mengimani hari akhir. Nah itu. Jadi Bapak simpulkan pada pertemuan pembelajaran pagi ini pengertian iman. Iman adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari kiamat dengan tanda-tanda hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya. Tahapan kehidupan setelah kematian. Ada yaumul mahsyar, yaumul barzah, alam barzah. Kemudian apa lagi? Yaumul mahsyar, alam hari dibangkitkannya manusia di pada mahsyar. Ada lagi yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yaumul hisab, hari dihitungnya amal perbuatan manusia. Dan yaumul ba'ats, hari pembalasan. Dan terakhir baru ditambahkan surga atau neraka. Orang yang banyak amal perbuatannya maka akan masuk surga. Orang yang akan banyak amal buruknya masuk neraka. Nah itu firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tuh jelas insya Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, kakak, adik, saudara, teman, jaga. Ayo kita sholat bareng, ayo kita zikir bareng, ayo kita berdoa bareng. Nah, kemudian ada lagi firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik sekecil biji zarah, maka akan dapat balasannya. Perhatikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal buruk atau kejahatan seberat biji zarah, maka akan mendapatkan balasannya pula. Itu kesimpulan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan kita lanjutkan nanti minggu depan dengan bab ketiga. Ada yang ditanyakan sampai sini mengenai bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri? Acungkan tangan kalau ada. Ya, ada paham semua berarti ya. Jadi persiapan hafalan Quran surat Al-Hajj ayat 7 tadi tentang nilai nakli hari kiamat. Ya. Maju satu persatu. Baliknya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pendidikan agama Islam? Coba itu, tunjukkan. Senang, sedih. Senang kenapa senangnya? Belajar. Tapi kenapa? Belajarnya pakai HP, senang ya. Ada lagi? Alif, apa? Gembira, senang, sedih berarti. Apa? Pak, enak ya, banyak permainannya. Pak, enak, banyak gamenya. Ada ice breakingnya. Ada permainan terus paham, ada gambar-gambarnya, ada videonya. Ada visualnya, ada mendengarkannya. Nah, itu sekilas perasaan kalian setelah belajar PAI. Tidak ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Oh ya, maaf, untuk siswa yang disebut namanya segera ke depan, yang mendapatkan peringkat 3, 2, dan 1. Penghargaan ini dilihat dari keaktifan, dari nilai tes dan dari nilai post test. Untuk peringkat ketiga, silakan ke depan. Akilah, peringkat ketiga, silakan ke depan. Tepuk tangan untuk Akilah. Peringkat kedua, siapa kira-kira diraih oleh Edi. siapa? Bu Afifah, ke depan. Silakan ke depan. Afifah, peringkat kedua. Peringkat pertama, siapa kira-kira? Ridho apa Agis? Alif? Ridho. Nah, Ridho silakan ke depan. Peringkat pertama diraih oleh Ridho Bagus Pratama. Ini ada sedikit penghargaan untuk 3 terbaik dalam pembelajaran PAI pada pagi ini. Peringkat ketiga, kira boleh minta fotonya. Anak, peringkat ketiga selamat dapat hadiah pulpen dan pensil. Nah, ya, boleh foto dulu kelas. Pulpen ini buat kalian belajar supaya lebih rajin lagi dan supaya lebih ditingkatkan lagi. Jangan duduk balik. So, Alif pimpin berdoa terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di bab 3, indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ya. Sama tadi tugasnya, perhatikan harus hafalan Quran Hajj ayat 7. Gak pakai hati. Mulai. Mulai. Bismillah.